Ringan berarti gitu. Oh, kan. Barangkali saya pegang. Enggak kan. Ini kalau ganti nama gimana tuh? Nek ganti nama? Kalau meeting ganti nama? Kan apa pakainya? Progress. Untung saja meski piano kopi dan gigi terpisah, Agil akhirnya bisa menemukan mereka dan kembali bergabung. Sementara di sisi lain, Ulfa memulai pekerjaan melihat rombongan penari Suryani yang mendemonstrasikan tarian Ibu ini. Dan sesuai janji Suryani, jika mereka melihat tarian itu sampai habis, tak bisa menemukan Maura dan pulang dengan selamat. Di selatan yang itu digelar dari kejauhan terlihat Keanu dan yang lain datang setelah mendengar musik tarian Suryani. Dengan menggunakan lilin yang ia terima, bisa menarik tubuh. Ini Maura sudah pulang ke rumah sakit. Mungkin sudah siuman. Mendengar hal ini mereka pun harus secepatnya keluar dari atap ini. Beberapa saat kemudian, dengan menggunakan lilin itu, akhirnya Utai menemukan sebuah jurang terkunjung, di mana jurang ini adalah jalan untuk mereka bisa pulang, yaitu dengan cara melompat. Dan karena sudah capek, mereka pun paduli bagong dan akan melakukannya. Oh, benar. Setelah melompat, Poppy, Mickey, dan Sada terlihat tidak bisa pulang dari alam ini. Dicoba berkali-kali. Undangnya nak undang dibagi apa kepala desa. Psikotes ini. Mas Doni. Mas. Mengikuti
Recording in progress. Wis mulai urung iki. Wes? Mohon izin untuk memulai acara. Namun sebelumnya saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Dan demi kelancaran acara pembukaan webinar kali ini, kami mohon dengan hormat kepada seluruh partisipan untuk berkenan mematikan audionya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Bapak Ali Mahbub SPDI MPD beserta anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Bapak dan Ibu Komisioner Bawaslu Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Ibu Khairunisa Nur Agustiati selaku Direktur Eksekutif Perludem, dan Bapak Bambang Tetuko ST selaku pengamat pemilu dan anggota KPU Kabupaten Wonogiri periode 2008 hingga 2018 sebagai narasumber pada acara webinar kali ini.
serta seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati yang sudah berkenan bergabung bersama kami. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam ruang ini dengan kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya Eki Elvira Yolanda, selaku pembawa acara yang akan memandu acara pembukaan webinar Pojok Pengawasan dengan tema Dinamika Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penanganan Pelanggarannya, dan seluruh rangkaian acara kali ini diawali dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Pengawas Pemilu. Untuk itu, dengan hormat kepada seluruh partisipan, dimohon untuk duduk dengan posisi tegap. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita dengarkan sambutan sekaligus bertindak sebagai pada acara webinar kali ini. Pada yang terhormat Bapak Ali Mahmud SPDI MPD, disilakan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,
Yang saya hormati teman-teman anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, yang saya hormati para narasumber, Mbak Khairunisa dari Perludem, terima kasih atas partisipasinya. Pak Bambang Tetuko, selaku pemerhati pemilu, mantan KPU Kabupaten Wonogiri, terima kasih ya atas kehadiran, nanti bisa langsung hadir di Bawaslu. Ibu Moderator, Ibu Ati, Ketua Staimas, Rektor Staimas, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati KPU berikut jajaran PPK dan PPS Kabupaten Wonogiri, yang saya hormati jajaran kami pengawas pemilu di tingkatan kecamatan, desa, kelurahan, se-Kabupaten Wonogiri. Yang saya hormati teman-teman Bawaslu Jawa Tengah dan luar Jawa Tengah yang bisa bergabung pada acara Zoom kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman organisasi kemasyarakatan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, teman-teman mahasiswa dari Staimas, Duta Bangsa, dan Sekolah 3 Kamu Buddha. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa, Mitra Bawaslu se-Kabupaten Wonogiri, dan seluruh hadirin hadirat peserta webinar pada kesempatan kali ini yang berbahagia. Pertama, untuk mengawali sekaligus nanti saya akan menyampaikan sedikit keynote speaker. Marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri mengikuti kegiatan webinar Bawaslu Kabupaten Wonogiri dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan webinar kali ini Bawaslu mengambil tema dinamika pemutakhiran daftar pemilih dan solusinya. Kita menghadirkan dua narasumber dari Perludem, Mbak Khairunisa dan Pak Bambang. Ada beberapa persoalan ketika kita berbicara tentang daftar pemilih. Daftar pemilih merupakan bagian dari tahapan pemilu yang sangat penting. Bahkan kalau saya mengatakan daftar pemilih ini menjadi jantungnya pemilu. Artinya kalau tidak ada daftar pemilih, ini pemilu tidak bisa dilaksanakan. Kalau daftar pemilihnya kacau, tidak mutakhir, tidak akurat, tidak komprehensif, ini juga bisa menyebabkan kekacauan dalam pemilu. Untuk itu di tahapan daftar pemilih ini sangat panjang sebenarnya ya, yang dilakukan oleh KPU. Mulai dari Kemendagri menyerahkan DP4 kepada KPU, kemudian KPU melakukan sinkronisasi data dengan daftar pemilih tetap pemilu terakhir, dan menjadi bahan daftar pemilih yang dicoklit oleh KPU. Nah, coklit pada pemilu kali ini berlangsung kurang lebih selama 2 bulan. Setelah coklit selesai, kemudian dilakukan penetapan menjadi DPS. Dan DPS dilakukan uji publik, menerima masukan, tanggapan dari masyarakat, kemudian ditetapkan menjadi DPS HP secara hasil perbaikan. Setelah itu masih menerima masukan, tanggapan dari masyarakat, termasuk juga Bawaslu. DPS HP kemudian ditetapkan menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Yang ini menjadi acuan dari KPU untuk membuat logistiknya, surat suara dan sebagainya. Nah, tidak berhenti di DPT. Di DPT ini masih bisa menerima tambahan atau perbaikan dengan istilah DPTB. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian proses pemutakhiran daftar pemilih yang sangat panjang ini menunjukkan bahwa di tahapan ini sangat krusial, sangat penting bagi sebuah tahapan pemilu. Nah, tetapi dalam fakta di lapangan, Bapak Ibu semuanya,
dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, seringkali kita itu menemukan problem-problem yang problem ini problem rutin. Jadi sudah pernah terjadi kemudian muncul lagi. Ini di problematika dinamika proses pemutaran daftar pemilih. Jadi ketika DPT sudah menjadi DPT ini kan sudah kita yakini sudah akurat, sudah mutakhir, komprehensif. Tetapi begitu dipakai, sinkronkan dengan DP4 dan dipakai lagi untuk pemilu selanjutnya, problemnya itu masih muncul lagi. Contoh misalkan saya mencatat beberapa problem di proses pemutaran daftar pemilih ini. Kita dari Bawaslu itu seringkali menemukan daftar pemilih yang sudah TMS karena MD, karena meninggal dunia. Sudah dicoret, sudah dibersihkan dari DPT. Tetapi muncul lagi. Kita temukan lagi. Daftar pemilih orang-orang yang sudah dicoret, orang-orang yang sudah meninggal tadi. Sudah dibersihkan dari DPT. Ini muncul lagi. Jumlahnya itu signifikan, Bapak Ibu semuanya. Bisa ribuan. Nah, ini problem yang muncul dalam proses pemungutan data pemilih. Nah, terhadap masalah itu, PU dan Disdukcapil ini sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan. Saya kira mungkin tidak hanya di Wonogiri, tapi di kabupaten kota yang lain juga sudah dilakukan upaya-upaya untuk benar-benar menghadirkan data pendudukan yang akurat. Contoh misalkan di di Disdukcapil Wonogiri membuat suatu aplikasi yang mempermudahkan masyarakat untuk menyampaikan laporan ketika ada warga anggota keluarganya meninggal. Ada aplikasi yang ini sangat cepat yang bisa digunakan oleh masyarakat melaporkan anggota keluarganya meninggal. Dan nanti akan ditindaklanjuti oleh Dukcapil mengeluarkan akta kematian. Karena munculnya daftar pemilih yang sudah meninggal pada persoalan proses-proses pemungutan data pemilih ini karena belum adanya akta kematian. Ini yang menjadi dasar utama. Jadi KPU dengan peraturannya ini tidak bisa serta-merta mencoret daftar pemilih yang belum mempunyai akta kematian. Ini yang mengakibatkan munculnya TMS meninggal dunia bisa muncul lagi pada pemilu-pemilu selanjutnya. Problem ini menyeluruh Bapak Ibu-nya, artinya tidak hanya dihadapi atau menjadi tanggung jawab KPU dan Disdukcapil, tapi juga masyarakat kadang yang kurang respon dalam proses mencarikan kematian dari keluarganya yang meninggal. Maka dengan ini kita harus bekerja sama seluruh pihak untuk proses-proses menghadirkan data kependudukan atau daftar pemilih yang betul-betul akurat. Selanjutnya, yang kedua ada pemilih ganda. Ini selalu ada, pasti ada pemilih ganda yang sebenarnya di DPT kan sudah dibersihkan, tetapi bisa juga masih muncul pada pemilu saat ini. Pemilih tidak dikenal. Nah, ini juga aneh Bapak Ibu semuanya. Kita sering menemukan adanya pemilih yang tidak dikenal. Jadi datanya ada nama, ada NIK, ada alamat, tetapi setelah kita cek ke lapangan, orang itu tidak ada di situ. Bahkan RT RW itu tidak kenal mereka. Ini juga muncul di daftar pemilih. Ini juga problem yang juga sering muncul dalam proses-proses pemilu, tahapan pemungutan data pemilih. Yang keempat, adanya pemilih dua status. Ini kalau di Wonogiri ada. Jadi secara de facto dia sudah tidak tinggal lagi di Wonogiri karena dia merantau dan sukses di luar, sudah punya
rumah, bahkan keluarganya diboyong ke luar Wonogiri, tetapi secara administrasi dia masih di Wonogiri, jadi belum pindah. Ini juga menjadi problem yang muncul, terutama di Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya adanya aplikasi yang dimiliki KPU, Sidalih, dalam daftar pemilih. Sidalih ini yang biasa terjadi ya error, servernya yang error, itu yang sering terjadi. Maka ini berarti harus meningkatkan kekuatan server. Server bisa dibagi di beberapa zona untuk memudahkan ketika BPK KPU melakukan upload data. Selain server, ini ada error di sistem juga. Jadi ada beberapa hasil pengawasan kami itu kita menemukan adanya kesulitan dalam proses mengupload data. Jadi data ini tidak bisa diupload sesuai dengan data yang di faktanya. Baru bisa diupload ketika harus merubah. Lucu juga, misalkan ketika daftar pemilih itu atas nama A, ini Ahmad misalkan, dengan jenis kelamin laki-laki, ini tidak bisa diupload, tapi begitu diganti perempuan, ini bisa diupload. Ini kasus-kasus ini juga. Dan ini juga menjadi persoalan yang harus kita cari solusi bersama-sama semuanya. Selanjutnya, tidak dapat dilengkapi data ya kita dari Bawaslu mulai pemilu ini kita memang tidak bisa mendapatkan data secara komprehensif dari KPU. Jadi kalau dulu kita kan punya data itu Pantarlih melakukan coklit dengan data yang dimiliki, kita punya data. Ya, kita bisa melakukan pembandingan atau pengawasan yang secara optimal. Nah, saat ini kita tidak bisa mendapatkan data. Kalau terdapat kita hanya dapat data dengan nama dan alamat saja, tanpa NIK. Kalau di Pilkada 2020 kita masih ada NIK, tapi di beberapa angka terakhir di bintang. Sekarang sudah tidak ada lagi NIK-nya. Nah, ini juga menjadi problem dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan karena tanpa NIK. Sementara NIK ini menjadi kata kunci dalam sebuah data kependudukan. Bisa nama sama, tanggal lahir sama, alamat sama, tetapi NIK-nya ketika kita tidak tahu maka kita bisa mengatakan itu ganda, padahal mungkin beda. Ini menjadi problem-problem yang kita hadapi bersama Bapak Ibu semua. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengatakan bahwa daftar pemilih ini menjadi jantungnya pemilu. Maka kita harus bersama-sama, terutama adalah jajaran penyelenggara, seluruh atau mungkin lembaga yang pemerhati atau concern di pemilu, masyarakat tokoh semuanya untuk benar-benar juga concern ikut melakukan partisipasi pengawasannya dalam tahapan ini. Jadi tahapan pemilu tidak hanya tahapan kampanye saja, terutama juga partai politik. Saya minta juga mungkin ini menjadi concernnya partai politik untuk bersama-sama menghadirkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Karena dari daftar pemilih ini yang nanti akan menjadi perebutan oleh para peserta pemilu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira pun itu untuk pemantik ya. Di selebihnya kita akan mendengarkan paparan dari Pak Horinisa, dari Perudem dan Pak Bambang, dan kepada teman-teman seluruhnya serta webinarian dan webinariun dimanapun Bapak Ibu berada untuk bisa menyimak, memperhatikan dan bertanya atau diskusi, memberikan masukan. Silakan kita tunggu agar diskusi ini bisa lebih hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira mungkin cukup sambutan sekaligus keynote speaker yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi
Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Paulinesa berada di Jakarta mungkin ini ya, dan Pak Bambang yang di sini atas waktunya dan seluruh peserta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Mahfud atas sekaligus sebagai pemantik diskusi pada webinar kali ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran seluruh acara webinar kali ini, marilah kita berdoa seraya menundukkan kepala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan untuk itu, dalam melafalkan doa, kami persilakan kepada Saudara Farid Mustafa SH untuk memimpin. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bagi yang non-muslim diharap menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan rasa tawadu kami mengadakan tangan dan memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat-Mu yang telah Engkau berikan. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur. Jauhkanlah kami dari sifat kufur sehingga kami terhindar dari azab. Ya Rob, Tuhan yang Maha Melihat. Hari ini Kamis 25 Mei 2023. Kami berkumpul dalam kegiatan webinar Pojok Pengawasan dengan tema Dinamika Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penanganan Pelanggarannya. Jadikan pertemuan ini menjadi pemersatu dan peningkat ukhuwah dalam keluarga besar Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber yang ahli dalam bidangnya, dan webinar kali ini juga dipandu oleh seorang moderator, yaitu Ibu Atik Nur Fatmawati MIKOM selaku Ketua Staimas Wonogiri. Saya, Eki Elvira, selaku pembawa acara undur diri, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke. Suara saya masuk? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hingga siang hari nanti, izin perkenalkan saya Atik Nur Fatmawati yang akan menjadi moderator pada kesempatan Pojok Pengawasan webinar online pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali Mahfud selaku keynote speaker dan juga Ketua Bawaslu Wonogiri terkait dengan beberapa kendala ataupun juga masalah yang tentunya dihadapi bukan hanya di Wonogiri, tetapi juga di beberapa daerah. Dan telah hadir bersama kita semuanya narasumber dari Jakarta, Perludem, tentunya rekan-rekan sudah tidak asing dengan beliau, Ibu
Khairunisa atau kita panggil Ibu Nisa. Beliau besar dan tumbuh di Palembang, kemudian melanjutkan perkuliahan di UI, S1 dan S2 ilmu politik dari Universitas Indonesia. Tentunya dengan jam terbang yang tinggi dan konsisten dalam penulisan jurnal, kemudian penelitian dan lain sebagainya. Beliau firm sekali untuk terkait dengan bagaimana sih beberapa hal kendala yang tentunya menjadi permasalahan kita semua. Nanti bersama kita hadir Bu Khairunisa yang telah ada di Jakarta, bersama kita nanti bergabung online, dan bersama saya di sini di kantor Bawaslu telah hadir Bapak Bambang Tutuko. Selamat pagi Bapak, sehat? Beliau Pak Bambang Tutuko merupakan mantan KPU Bapak 2 periode, artinya secara teknis di lapangan begitu banyak kendala aturan yang terjadi di lapangan lebih cepat daripada aturan-aturan yang dibuat. Nah, tentunya narasumber berdua ini dari Ibu Nisa dan juga Pak Bambang Tutuko menjadi narasumber yang apik, yang elok untuk kita nanti jadikan pembelajaran. Nah, rekan-rekan bisa berinteraksi, bertanya melalui Zoom yang sudah tersedia. Ibu Khairunisa, izin saya menyapa, sudah tergabung? Sudah terdengar jelas ya suaranya? Ya, suara saya terdengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah terdengar jelas, Ibu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mbak? Ya. Oke, sudah. Gimana, aman Mas Operator? Oke, NC. Baik, karena memang kita ini terfasilitasi oleh media Zoom, nah kita perlu pastikan bahwa audio dan lain sebagainya oke, sehingga teman-teman rekan-rekan dari Wonogiri dan sekitarnya provinsi lain bisa mendengarkan dengan clear. Monggo saya persilahkan kepada Ibu Khairunisa selaku Direktur Eksekutif Perludem terkait dengan materi ataupun yang akan disampaikan daftar pemilih dalam pemilu, peluang dan tantangan. Saya persilahkan untuk menyampaikan materi 30 menit saja, karena supaya nanti kita punya waktu untuk berinteraksi dengan audiens begitu. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar ya, bisa didengar. Pertama, terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Wonogiri yang sudah mengundang saya pagi hari ini. Mohon maaf saya hadir melalui Zoom. Mudah-mudahan jelas, salam sehat semuanya. Kalau dari TOR yang diberikan kepada saya diminta untuk bicara mengenai peluang dan tantangan terkait dengan pendaftaran pemilih. Nah, saya ada paparan, ada slide. Apa saya bisa dibantu untuk bisa share screen atau bisa dibantu oleh panitia untuk menampilkan materi saya. Nah, sambil menunggu akses saya bisa share screen ya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ali ya saat pembukaan bahwa sebetulnya sudah disebutkan ya sejumlah tantangan begitu ya dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Nah, sebelum bicara soal peluang dan tantangannya, kalau kita bicara soal pemilu, sebetulnya inti dari pemilu itu kan memang soal angka, begitu ya, dari suara pemilih yang kemudian dikonversi untuk menjadi kursi. Nah, suara pemilih ini kan tentu membutuhkan daftar pemilih yang akurat, yang up to date, begitu ya, yang komprehensif, supaya suara pemilih ini memang betul-betul telah dan ketika hari H pemilu, suara mereka itu bisa
bisa dikonversi menjadi kursi. Sehingga disitulah pentingnya gitu ya, kalau jantungnya dalam pemilu gitu. Karena kalau kemudian ada warga negara Indonesia yang sebetulnya sudah punya hak gitu ya sebagai pemilih, tapi ternyata terkendala tidak terdaftar dalam daftar pemilih, tentu mereka mengakibatkan mereka tidak bisa memberikan suaranya dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk bisa menyumbangkan suaranya untuk dikonversi menjadi kursi, baik itu untuk calon terpilih, eksekutif, ataupun legislatif. Nah, ini ada beberapa landasan hukum ya terkait dengan jaminan hak pilih, mulai dari landasan hukum deklarasi internasional gitu ya, ada deklarasi universal hak asasi manusia yang mengatakan bahwa seluruh manusia itu punya hak baik untuk dipilih dan memilih, lalu juga civil and political right juga berbicara soal hal yang sama, bahwa kita semua ini punya hak-hak politik, punya punya hak untuk memilih dan dipilih, termasuk juga di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi Pak Ali menyampaikan dalam pembukaannya bahwa terkadang ada data-data yang tidak up to date, yang tidak akurat begitu ya. Misalnya nama orang yang sudah meninggal dunia tapi namanya masih ada atau masih masuk dalam daftar pemilih. Nah, hal ini bisa terjadi karena di negara kita itu kan sumber utama dari daftar pemilih adalah data kependudukan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, data dari Dukcapil ini datanya akan up to date itu bergantung dari kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, apakah kita juga mengupdate data kependudukan kita gitu ya, mengupdate peristiwa kependudukan kita yang terjadi. Mohon maaf. Jadi misalnya ada peristiwa kependudukan yang terjadi pada kita gitu ya, misalnya ada keluarga yang sudah meninggal dunia, kita pindah alamat, pernikahan, perceraian, perubahan status kewarganegaraan, maka kita sebagai warga negara yang wajib melaporkan hal tersebut kepada Dukcapil. Jadi sistemnya kan warga yang harus aktif, bukan sebaliknya gitu ya, Dukcapilnya yang mendata warganya. Nah, terkadang dalam realitanya warga negara pun juga abai untuk melaporkan peristiwa kependudukan tadi gitu. Misalnya bayi lahir tidak langsung diurus akte kelahirannya, atau ada keluarga keluarga kita yang meninggal dunia tidak langsung diurus akta kematiannya. Pindah alamat, pindah provinsi gitu ya, juga tidak langsung diurus datanya gitu. Sehingga inilah yang kemudian menyebabkan data kependudukan kita tidak akurat, dan kemudian data ini yang ketika dia diberikan kepada KPU sebagai sumber data, KPU harus melakukan pembersihan data ini gitu, karena data yang tadi ya masih datanya belum update, belum dihapus dan lain sebagainya, itu permasalahan-permasalahan data penduduk itu muncul lagi. Nah, inilah yang kemudian yang menyebabkan KPU harus melakukan cleaning data gitu. Tapi yang tadi mau saya sampaikan adalah bahwa kita sebagai warga negara pun punya kewajiban untuk melakukan laporan gitu ya kalau ada peristiwa kependudukan yang terjadi pada kita. Nah, ini seringkali warga abai gitu ya. Mungkin kita juga ke kantor kelurahan jarang-jarang gitu ya kalau ada peristiwa kependudukan yang terjadi. Termasuk juga misalnya berubah status dari TNI Polri menjadi warga sipil atau sebaliknya, hal itu kan harus dilaporkan karena terkait dengan hak ya, hak untuk bisa memilih atau tidak. Nah, ini terkait dengan pengaturan hak pilih dalam pemilu di Indonesia. Jadi memang beberapa kali ada perubahan gitu ya. Misalnya saat pemilu pertama kali tahun 55 usia memilih itu 18 tahun. Lalu kemudian
di pemilu-pemilu setelahnya, pemilu Orde Baru, usianya diturunkan dari 18 tahun menjadi 17 tahun. Sampai hari ini usia batas minimal untuk bisa memilih itu 17 tahun. Lalu juga ada syarat perkawinan. Di undang-undang disebutkan warga negara yang sudah memiliki hak pilih adalah warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan sudah atau pernah menikah. Jadi ada syarat tambahannya, sudah atau pernah menikah. Jadi jika ada warga negara Indonesia yang belum 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah, maka mereka tetap diberikan hak pilihnya. Lalu juga ada syarat terkait dengan kesehatan, terkait dengan hilang ingatan, gangguan jiwa, begitu ya. Tapi syarat ini kemudian berubah karena di tahun 2015 ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang melakukan uji materi terkait dengan hak pilih disabilitas mental. Jadi memang ada stigma ya di masyarakat kita bahwa disabilitas mental itu diasosiasikan dengan orang gila gitu ya, orang gila yang hidup menggelandang. Padahal pada kenyataannya kalau kita bicara disabilitas mental itu spektrumnya sangat luas gitu ya. Orang misalnya bipolar, skizofrenia itu masuk dalam kategori disabilitas mental. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 itu kemudian MK menyatakan bahwa seluruh warga negara itu yang sudah punya hak pilih itu harus didata gitu ya. Jadi tidak melihat apakah dia disabilitas atau tidak. Nah, kalau memang ada keterangan dari ahli, jadi kalau misalnya ada surat keterangan dari ahli yang menyatakan bahwa misalnya si A itu memang tidak mampu untuk memilih, nah itu baru tidak didaftar dalam daftar pemilih. Tapi kalau itu tidak ada, maka sudah seharusnya untuk didata sebagai dalam daftar pemilih. Lalu juga ada putusan pengadilan terkait dengan jika seorang terpidana dicabut hak pilihnya, maka ya tentu tidak bisa memilih. Dan juga ada pengecualian ya di masa Orde Baru yang lalu, ada pengecualian bekas anggota PKI atau pernah terlibat pada gerakan 30 September. Lalu juga kita ada syarat bahwa anggota TNI dan Polri pun tidak bisa memiliki hak pilih dan dipilih. Nah, ini tadi terkait dengan permasalahan pendaftaran pemilih. Jadi kalau bisa dikategorikan gitu ya, saya mencoba mengkategorikan. Jadi ada permasalahan yang memang sistematis, ada permasalahan yang sifatnya manajemen, dan juga ada permasalahan yang sifatnya operasional. Nah, permasalahan yang sifatnya sistematis ini tadi misalnya terkait dengan sumber datanya, gitu ya, sumber datanya yang tadi ada kita menggunakan datanya Kemendagri yang kalau warganya nggak mengupdate daftar peristiwa kependudukannya, maka data kependudukannya bisa jadi tidak update juga. Contohnya misalnya ya orang yang meninggal kemudian namanya masih ada gitu ya. Lalu juga cakupan KTP elektronik di pemilu sebelumnya ini menjadi salah satu isu karena di Undang-Undang Pemilu dikatakan bahwa untuk bisa terdaftar sebagai daftar pemilih itu harus punya KTP elektronik. Nah, sementara ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum punya KTP elektronik. Misalnya teman-teman kita masyarakat adat begitu ya, yang mereka tinggalnya jauh di hutan gitu ya, atau di wilayah pegunungan yang mereka tidak bisa mengakses KTP elektronik. Nah, karena mereka tidak bisa mengakses KTP elektronik sehingga menyebabkan mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Belum lagi ada NIK atau NKK yang ganda. Nah, masalah terkait manajemen adalah misalnya waktu pemutakhiran daftar pemilih yang waktunya tuh berbarengan dengan rekrutmen penyelenggara pemilu ya. Jadi misalnya seperti sekarang nih ya, ada rekrutmen penyelenggara pemilu. Jadi tahapan pemilu itu berbarengan dengan tahapan rekrutmen juga, sehingga mungkin menyebabkan petugasnya menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Belum lagi soal anggaran gitu ya. Jadi kemarin sempat muncul polemik ya, mungkin sekitar 1-2 bulan yang lalu di media, petugas Pantarlih yang belum dibayar misalnya. Ada juga masalah operasional, misalnya coklitnya yang tidak maksimal. Di saat melakukan coklit kemarin juga ada polemik, misalnya ada joki gitu ya, joki yang melakukan coklit. Ini tentu bisa menyebabkan
data yang diinputnya menjadi tidak maksimal. Nah, berkaitan dengan pemutahiran daftar pemilih, terkadang KPU, Kemendagri itu perlu ada sinkronisasi data atau ada integrasi data dengan instansi yang lainnya. Misalnya tadi terkait dengan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, tentu yang punya data adalah Kementerian Luar Negeri. Ada juga imigrasi yang bisa mendeteksi warga negara juga gitu ya, karena kalau kita ke luar negeri scan paspor itu kan datanya ada di imigrasi. Atau misalnya data soal pemilih disabilitas yang mungkin ada di dinas sosial. Jadi dalam prosesnya ada kemungkinan untuk melakukan integrasi dengan instansi-instansi ini. Nah, tapi kemudian yang perlu diperhatikan ketika melakukan integrasi data dengan kementerian atau lembaga atau instansi yang lainnya, bahwa yang perlu menjadi hal yang utama adalah menjaga akuntabilitasnya. Jadi misalnya ya tentu kalau mau menyerap data dari instansi lain kan tujuannya harus jelas gitu ya. Jadi tujuannya harus ada batasannya ya untuk kepentingan pemutahiran daftar pemilih. Termasuk juga meminimalisasi data. Jadi data yang mau diambil pun mungkin juga tidak bisa semuanya gitu ya. Lalu juga memastikan datanya akurat, batas penyimpanannya sampai kapan. Misalnya tadi mengambil data dari dinas sosial, KPU melakukan integrasi data. Nah, data ini mau disimpan di KPU sampai berapa lama? Lalu bagaimana menjaga kerahasiaan data dan juga memastikan transparan, adil dan juga ini data yang benar gitu ya. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ada proses integrasi data dengan kementerian atau lembaga yang lainnya. Karena bagaimanapun juga data pemilih itu kan data pribadi gitu ya. Ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat, ada NIK di situ. Itu semua kan data pribadi sebetulnya, tetapi ini data yang digunakan untuk kepentingan pemilihan umum. Nah, oleh sebab itu sebetulnya penting untuk memperkuat dasar hukumnya, memperkuat regulasi terkait dengan data sharing-nya, menyediakan mekanisme komplain yang dan update yang bisa diakses, dan juga memperkuat sistem kontrolnya. Nah, contohnya misalnya begini, di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada tugas bagi KPU untuk melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Jadi KPU itu diberikan tugas melakukan update daftar pemilihnya bukan hanya saat tahapan pemilu saja, tapi juga melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Artinya ketika pemilunya selesai pun mengupdate data pemilih ini terus dilakukan oleh KPU. Nah, tapi kemudian dalam prakteknya untuk bisa memutakhirkan daftar pemilih secara berkelanjutan ini kan membutuhkan sharing data dari Dukcapil tadi. Nah, Dukcapil berkeberatan untuk memberikan data tersebut karena mereka hanya diberikan tugas untuk sharing data itu ya saat tahapan pemilu saja gitu ya. Jadi bukan di luar tahapan atau non tahapan itu mereka nggak punya kewenangan untuk memberikan data itu ke KPU gitu. Jadi ini yang kemudian menyebabkan ada tantangan saat melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, untuk itulah makanya dasar hukumnya harus kuat tadi ya. Regulasi data sharingnya seperti apa nih kalau Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil juga memberikan sharing data secara berkelanjutan kepada penyelenggara pemilu. Termasuk juga saat sharing data dengan Bawaslu gitu ya. Kemarin saat proses pemutakhiran daftar pemilih kan juga rame di media gitu ya bahwa Bawaslu nggak dapat nih datanya dari KPU dengan alasan oh ini data pribadi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya sudah kuat gitu ya regulasi dasar hukumnya, data sharingnya juga diatur seperti apa, itu akan lebih lebih efektif dan efisien dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Nah, ini kami di Perludem sempat melakukan riset singkat ya terkait dengan pemilu inklusif gitu ya, terkait terkait dengan hak pilih bagi pemilih disabilitas dan juga masyarakat adat. Ini ada kajiannya. Nah, salah satu tantangan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih adalah soal inklusivitas gitu ya. Jadi terkadang masih ada kelompok masyarakat yang
tidak masuk dalam daftar pemilih karena permasalahan inklusivitas ini. Tadi misalnya masyarakat adat, disabilitas gitu ya, terkadang anak muda pun juga gitu ya, apalagi anak-anak yang baru berusia 17 tahunnya saat hari H pemilu gitu. Mungkin mereka belum melakukan kepengurusan terkait data kependudukannya gitu ya, karena kan 17 tahunnya masih nanti gitu ya, kalau kita pemilunya 14 Februari 2024. Nah, oleh sebab itulah diperlukan langkah-langkah khusus sebetulnya untuk bisa memastikan daftar pemilih ini lebih inklusif. Nah, ini tadi yang saya sampaikan soal uji materi hak pilih disabilitas mental, ini saya skip saja. Ini sebetulnya masalah dan hambatan yang dialami oleh teman-teman disabilitas, bukan hanya disabilitas mental sebetulnya, bahwa terkadang memang masih ada hambatan gitu ya, hambatan hukum, hambatan informasi, hambatan fisik, hambatan stigma gitu ya yang dihadapi, sehingga mereka kesulitan untuk bisa masuk dalam daftar pemilih gitu ya. Stigma misalnya lokasi fisik di TPS yang tidak aksesibel terhadap daftar pemilih ini masih dihadapi oleh pemilih-pemilih disabilitas. Nah, ini beberapa temuan gitu ya di di Pilkada 2018 yang lalu di sejumlah panti panti sosial, bahwa ternyata warga pantinya tidak terdata dalam daftar pemilih. Ini Perludem bersama teman-teman Perhimpunan Jiwa Sehat melaporkan hal ini kepada Bawaslu setempat ya ketika ditemukan data-data ini. Nah, ini beberapa kelompok rentan yang perlu menjadi perhatian gitu ya, yang mereka memiliki potensi untuk tidak terdata ya, misalnya penduduk yang di daerah pedesaan, pedalaman, orang dengan tingkat melek huruf yang rendah, orang korban gitu ya, misalnya bencana alam, gusuran, atau misalnya juga mereka-mereka yang tunawisma, lalu juga disabilitas, orang-orang yang ada di lembaga pemasyarakatan, termasuk juga orang-orang yang ada di tempat pengungsian, karena bisa jadi mereka berpotensi tidak terdata dalam daftar pemilih. Nah, ini tantangannya juga ya terkait dengan pemilih kelompok disabilitas, tadi ketentuan yang masih diskriminatif misalnya, lalu juga ada stigma yang dianggap bahwa orang dengan disabilitas itu tidak mampu menjalankan hak pilihnya, jadi tidak didata. Atau ada juga misalnya keluarga yang malu gitu ya, punya keluarga disabilitas, sehingga saat ada proses coklit, tidak disampaikan hal itu kepada petugasnya. Nah, terakhir, hal yang juga menjadi tantangan di pemilu kita terkait dengan daftar pemilih adalah soal pemilih pindahan gitu ya, pemilih pindahan atau pemilih tambahan yang karena akses informasi sehingga menyebabkan orang bisa kehilangan hak pilihnya. Misalnya saya tinggal di Depok, Jawa Barat, ada sejumlah kampus di sini gitu ya yang mahasiswanya tentu tidak semuanya adalah warga Depok gitu ya, dari luar kota banyak sekali. Nah, saat hari H tentu mereka tidak sulit gitu ya, kalau hanya untuk pemilu pulang kampung tentu kan biaya besar dan lain sebagainya. Nah, saat hari pemilu mereka ada di Depok, tapi terkadang mereka tidak bisa mendapatkan informasi saya ini jadinya gimana gitu. Nama saya terdaftar di kampung halaman saya, tapi saya sedang ada tugas belajar di Depok, Jawa Barat misalnya. Nah, terkadang informasi ini yang tidak diterima gitu ya secara utuh, sehingga tidak melakukan pengurusan pemilih pindahan gitu ya. Tidak, kalaupun mereka tahu harus mengurus pemilih pindahan, ada simpang siur berita ini ngurusnya di mana? Apakah saya harus pulang kampung dulu untuk ngurus pindah memilih, atau bisa dilakukan di tempat saya sekarang gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan juga ya di pemilu 2024, karena 2024 nanti mayoritas pemilihnya adalah pemilih muda, mahasiswa akan sangat banyak gitu ya, termasuk juga orang yang bekerja mungkin tidak di kampung halamannya, sehingga mereka melakukan proses pindah memilih. Nah, proses pindah memilih ini yang perlu dipastikan akses informasinya bisa
diberikan secara komprehensif, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap proses pindah memilih ini gitu ya. Jangan sampai juga ada potensi kecurangan misalnya atau potensi manipulasi. Nah, saya berhenti di sini dulu, Mbak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti bisa lanjut lagi ke diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini di kantor Bawaslu, Bapak Bambang Tetuko, di mana beliau sudah 2 periode, artinya 10 tahun memiliki pengalaman yang bukan hanya tertulis atau secara seperti apa teoritis begitu, tetapi faktual terjadi di lapangan begitu dinamis. Nah, saya persilahkan kepada Bapak Bambang Tetuko untuk menyampaikan, menyambung dari apa yang telah disampaikan Bu Nisa terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih dan penanganan pelanggarannya. Dinamika yang terjadi di lapangan seperti apa? Bapak Bambang Tetuko selaku pengamat pemilu dan juga pernah melakukan pengawasan dan lain sebagainya, pernah berada di sini selama 10 tahun, berada di daerah menjadi ujung tombak dari kegiatan penyelenggaraan pemilu. Nah, kami persilahkan, kita akan menantikan ataupun juga mendengarkan pemaparan dari beliau. Monggo Bapak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang sudah disampaikan Bu Nisa tadi, cukup menarik kaitannya dinamika di pemutakhiran data pemilih. Ini memang luar biasa, dari pemilu ke pemilu yang pernah saya alami, itu memang daftar pemilih ini menjadi sesuatu yang cukup krusial, karena seperti yang disampaikan Bu Nisa tadi, awal untuk bisa menjadi menggunakan hak pilih, nanti akhirnya akan kepada perolehan suara. Seringkali menjadi masalah. Oke. Saya akan sampaikan kaitannya dengan dinamika pemutakhiran data pemilih. Dasar hukumnya sama. Saat ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu belum ada melakukan perubahan, sehingga itu tetap menjadi dasar. Kemudian untuk peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2002 dengan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023. Itu yang mengatur kaitannya dengan penyusunan daftar pemilih. Ruang lingkupnya yang pertama adalah penyusunan daftar pemilih, kemudian penyusunan DPS, penyusunan DPS HP, penyusunan DPT, kemudian ada penyusunan DPK dan DPTB. Termasuk di dalamnya adalah penyusunan daftar pemilih ketika terjadi pemilihan presiden dan wakil presiden periode kedua, putaran kedua. Prinsip penyusunan daftar pemilih itu harus bersifat komprehensif. Kemudian inklusif, komprehensif itu menyeluruh artinya gitu kan. Inklusif
itu kita melibatkan instansi-instansi yang lain untuk memperoleh daftar pemilih yang seluas-luasnya informasinya. Kemudian harus akurat. Akurat itu mengisi informasi daftar pemilih itu secara tepat, benar, sesuai dengan faktual keadaan daripada masing-masing pemilih. Kemudian terbuka. Terbuka itu bisa diakses oleh siapapun, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara itu bisa terdaftar dalam daftar pemilih. Mutakhir. Mutakhir itu daftar pemilih ini harus dibuat dengan kondisi yang terkini. Jadi kondisi yang terakhir, yang terbaru. Kemudian partisipasi ini harus bisa mengakomodir partisipasi semua warga negara Indonesia untuk bisa menjadi pemilih. Kemudian juga harus melindungi data diri. Bagaimana daftar pemilih ini bisa memberikan hak privasi dari masing-masing data pemilih sehingga tidak bisa diakses oleh atau disalahgunakan oleh pihak lain. Yang terakhir adalah aksesibel. Aksesibel itu memberi keleluasaan kepada siapapun untuk bisa mengakses. Beri keleluasaan untuk bisa mengakses daftar pemilih ini. Sehingga semakin banyak orang bisa mencermati daftar pemilih ini, diharapkan daftar pemilih ini semakin akurat. Kemudian siapa saja pemilih itu? Pemilih itu adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih pada saat hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Yang pertama. Yang kedua, sedang tidak dicabut hak pilihnya oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian harus berdomisili di wilayah Indonesia, wilayah negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Tidak berdomisili di Indonesia atau di luar negeri itu juga harus dibuktikan dengan KTP elektronik ataupun paspor atau surat keterangan lain yang sebanding dengan paspor. Tidak sedang menjadi anggota TNI ataupun Polri. Pemilih hanya bisa terdaftar 1 kali di dalam daftar pemilih. Sehingga tidak boleh ada pemilih yang terdaftar di beberapa daftar pemilih. Jadi disampaikan oleh Pak Ali yang namanya data ganda. Kemudian dari mana sumber data pemilih? Semua berasal dari yang dalam negeri. Dalam hal ini KPU akan menerima daftar potensial pemilih pemilu GP4. Pada saat itu nanti KPU melakukan sinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir. Setelah diadakan sinkronisasi, baik itu mengundang pihak-pihak terkait yang mestinya stakeholder yang berkaitan dengan data kependudukan, kemudian diserahkan ke KPU kabupaten. Di mana kabupaten nanti bertugas untuk menyusun daftar pemilih. DP4 hasil sinkronisasi ini akan dilakukan pemutakhiran. Pemutakhirannya dilakukan oleh Pantarlih. Pantarlih akan melakukan coklit sampai ke tingkat bawah secara faktual, mendatangi pemilih satu persatu. Dari daftar pemilih yang sudah diberikan oleh KPU melalui KPU Kabupaten, PPK, dan PPR. Hasil dari coklit yang dilakukan oleh Pantarlih ini merupakan daftar pemilih yang sudah dimutakhirkan. Jadi nanti antara lain ketika melakukan coklit di situ akan dilihat apakah pemilih itu sudah meninggal atau belum. Yang kedua terkait kegandaan. Yang ketiga domisili. Ketika domisili pemilih ini domisilinya tidak di sini, itu bisa Pantarlih melakukan komunikasi dengan pemilih atau dengan pihak keluarga, dengan melihat dengan KTP atau dengan melihat KK. Hasil pemutakhiran data ini nanti akan dilakukan rekapnya seberapa
Dari daftar pemilih yang diterima setelah dimutakhirkan, oh terjadi perubahan, yang tinggal sekian, pindah sekian, dan ini akan menjadi bahan bagi KPU untuk menyusun daftar pemilih sementara. Setelah daftar pemilih sementara ditetapkan melalui rapat pleno, daftar pemilih sementara ini nanti akan diumumkan. Diumumkan selama 14 hari kalender untuk memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat. Masukan dan tanggapan masyarakat ini sebetulnya memang mendorong masyarakat untuk bisa ikut mencermati daftar pemilih sementara yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sehingga masyarakat bisa memberi masukan terhadap pemilih yang belum masuk daftar pemilih. Masyarakat juga bisa memberi masukan, oh ada pemilih yang semestinya tidak masuk dalam daftar pemilih. Karena yang bersangkutan sudah meninggal atau pindah domisili dan sebagainya. Masukan masyarakat ini sangat penting menjadi dasar nanti bagi PPS untuk melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara yang sudah diumumkan. Hasil perbaikan ini nanti akan diplenokan secara rekapitulasinya dari apa yang sudah diumumkan dan ditetapkan itu jadi perubahan berapa. Itu akan menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Dari DPSHP atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan inilah akan menjadi bahan KPU untuk menetapkan daftar pemilih tetap. Nah, kira-kira seperti itu mekanisme perjalanan dari mulai DP4 menjadi daftar pemilih tetap yang akan digunakan nanti pada waktu hari pemungutan suara. PPS berkewajiban untuk mengumumkan daftar pemilih tetap pada papan-papan pengumuman yang mudah dijangkau, mudah dilihat sehingga semua masyarakat dapat mengakses papan pengumuman itu baik di kantor kelurahan, baik di balai-balai RT dan RW. Semakin dekat terhadap keberadaannya pengumuman itu terhadap masyarakat, itu semakin diharapkan akan semakin banyak masukan yang akan diperoleh dari masyarakat. Karena DPT nanti ini juga akan digunakan sebagai bahan bagi KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan suara di TPS. Dasarnya adalah DPT yang sudah ditetapkan ini. Kemudian sesuai dengan amanah undang-undang juga di PKPU nomor 2722 dan nomor 7 tahun 2023 itu juga diatur bahwa DPT bisa dilengkapi dengan adanya daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Daftar pemilih tambahan itu adalah mengakomodir dari pemilih-pemilih yang pindah memilih. Karena keadaan tertentu, pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya di mana TPS yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih. Keadaan tertentu ini berbagai macam, ada yang karena melakukan proses belajar mengajar sehingga yang bersangkutan harus pindah domisili berada di kota atau daerah di mana universitas itu berada. Kemudian ketika seorang pekerja harus pindah karena ditugaskan di tempat yang lain. Terus karena sesuatu hal terjadi bencana. Ini beberapa keadaan tertentu yang bisa menyebabkan orang akan menggunakan hak pilihnya di TPS lain selain di TPS asal di mana yang bersangkutan pernah terdaftar. Pemilih yang bersangkutan mestinya akan melaporkan kepada PPS asal, PPS ataupun KPU Kabupaten Kota asal, bahwa yang bersangkutan akan pindah memilih karena keadaan tertentu itu tadi. PPS dan KPU Kabupaten Kota akan melakukan mengecek pada daftar pemilih, baik itu secara
aplikasi atau sistem yang sudah disediakan, apakah yang bersangkutan betul-betul terdaftar dalam DPT. Kalau iya, PPS ataupun KPU Kabupaten akan memberikan formulir surat pindah memilih kepada yang bersangkutan. Nah, kepada yang bersangkutan akan ditanya nanti akan pindah memilih di daerah mana kan. Nanti ini akan menjadi syarat bagi pemilih ini ketika nanti akan melaporkan dirinya ke PPS ataupun KPU Kabupaten di wilayah tujuan. Yang bersangkutan akan membawa bukti tanda terdaftar sebagai pemilih dan surat pindah memilih. Di TPS ataupun KPU Kabupaten tujuan yang bersangkutan akan melaporkan, minimal itu sebetulnya diharapkan adalah 7 hari sebelum hari pemungutan suara sudah melaporkan. Sehingga ada kesempatan bagi PPS ataupun KPU Kabupaten Kota untuk melakukan cek terhadap pemilih yang bersangkutan. Kemudian setelah proses ini selesai, dengan otomatis PPS ataupun KPU Kabupaten asal itu akan mendelete yang bersangkutan, akan menghapus, mencoret yang bersangkutan dari daftar pemilih asal. Di surat keterangannya itu akan diberikan keterangan, di kolom keterangan akan diberikan pindah memilih. Itu proses penyusunan daftar pemilih tambahan. Alurnya kurang lebih seperti itu, dan seringkali ini menjadi kendala karena apa? Ya karena seperti disampaikan Bu Nisa tadi, kurang pemahaman dari si pemilih itu sendiri. Sebetulnya tahu-tahu dia pindah, nanti waktu menggunakan hak pilih datang ke TPS. Lah ini kan tidak bisa serta-merta dilayani di TPS pada waktu hari pemungutan suara, karena ada hal-hal tertentu yang harus dilalui sebetulnya, ada mekanisme tertentu yang harus dilalui oleh pemilih sendiri itu sebelum menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara di daerah lain. Kemudian DPT bisa juga dilengkapi dengan daftar pemilih khusus. Nah, daftar pemilih khusus ini itu ketentuannya jelas karena pemilih ini belum terdaftar di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan atau istilahnya pemilih yang tercecer. Tapi yang bersangkutan ini memiliki identitas kependudukan yang jelas. Yang bersangkutan mempunyai kartu tanda penduduk elektronik di wilayah itu. Nah, kepada yang bersangkutan ini bisa diberikan kesempatan, bisa diberikan hak untuk bisa menggunakan hak pilih pada waktu hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik. Yang perlu dipahami lagi, ini sering terjadi, kadang-kadang orang datang dari daerah lain, datang menunjukkan KTP mau menggunakan hak pilih, ini tidak bisa karena ada ketentuan jelas bahwa KTP elektronik itu harus beralamatkan di RT atau RW di dalam TPS itu. Tidak bisa dari wilayah lain. Ini yang perlu, kadang-kadang kan pemahamannya baru sebatas menggunakan hak pilih dengan KTP bisa. Nah, ini yang perlu digarisbawahi sehingga semua paham kaitannya dengan daftar pemilih khusus. Nah, ini diberi kesempatan kapan? Kalau pada hari pemungutan suara, kesempatan menggunakan hak pilihnya setelah yang bersangkutan itu mendaftar ke KPPS, yang bersangkutan akan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih itu 1 jam sebelum tempat pemungutan suara atau rapat pemungutan suara ditutup. Jadi ya sekitar jam 12 sampai jam 1 ini kesempatan bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus untuk bisa menggunakan hak pilih. Sehingga sebetulnya KPU sudah memberikan ruang yang cukup luas bagi seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih untuk bisa menggunakan hak pilih. Cuma tadi memang beberapa kendala yang menyebabkan kadang-kadang orang merasa dihilangkan hak pilihnya dan sebagainya. Karena pemahaman dari legosi yang kurang-kurang bisa dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian sebetulnya apa saja yang menjadi kendala ketika
Karena penyusunan daftar pemilih ini, dari pemilu ke pemilu saya rasa ini seringkali muncul kait kendala-kendala ini. Karena apa? Ketika melakukan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih ini kurang maksimal dilakukan. Terutama seperti yang disampaikan Bu Nisa tadi di daerah-daerah yang ekstrim ya. Kalau di Wonogiri khususnya ini agak lumayan karena dipenuhi dengan wilayah-wilayah yang berada di pegunungan. Ini mungkin Pantarlih dalam melakukan coklit tidak bisa menjangkau sampai ke rumah-rumah yang di daerahnya agak-agak sulit dijangkau. Sehingga yang bersangkutan cukup hanya bertemu dengan RT atau RW dan sebagainya. Sehingga tidak bisa bertatap muka langsung dengan pemilih ataupun keluarga pemilih. Ini salah satu kendalanya. Kemudian adanya jumlah perantau. Jumlah perantau yang cukup besar di satu wilayah atau satu daerah. Ini juga akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan coklit. Karena apa? Kadang-kadang merantau itu tidak hanya satu atau dua anggota keluarga saja. Kadang-kadang juga ada yang satu rumah itu semua merantau. Sehingga rumahnya yang ada di desa atau di wilayah asalnya itu kosong. Sehingga kepada siapa Pantarlih ini akan bertemu untuk melakukan pencocokan penelitian, padahal secara administrasi data kependudukan yang bersangkutan masih di wilayah asal. Tapi yang bersangkutan ini merantau, kadang-kadang juga tetangga atau saudaranya pun tidak jelas ini merantaunya di mana. Walaupun tadi bisa dilakukan dengan cara komunikasi melalui video call dan sebagainya untuk bisa berkomunikasi dengan pemilih. Tapi ini memang kadang-kadang agak sulit dilakukan, sehingga tadi saya sampaikan bahwa coklit yang dilakukan itu masih kurang maksimal bisa dilakukan. Sehingga saya melihat bahwa peran RT dan RW untuk bisa duduk bersama dengan Pantarlih ini sebetulnya sangat efisien dalam melakukan proses pencocokan dan penelitian. Karena perangkat terendah yang hafal betul dengan warganya atau penduduknya adalah ya RT itu, karena setiap saat mereka ini berinteraksi di tingkat bawah, paling bawah. Jadi paling tidak bisa mengeliminasi data-data yang dianggap tidak valid. Saya yakin mereka cukup hafal dengan warga yang ada di wilayahnya masing-masing, karena lebih sering berinteraksi. Nah ini mohon untuk Pantarlih ini bisa memanfaatkan peluang ini. Ini yang mungkin kadang-kadang masih belum bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh Pantarlih. Kemudian sebelum penetapan DPT itu kan masih ada proses dari DPS, DPS-HP sampai ke DPT. Dari DPS diumumkan, DPS-HP itu mesti ada perpindahan penduduk, pindah datang ini justru mesti ada. Nah ini harus menjadi pemantauan baik oleh PPS, BPK dan KPU Kabupaten, karena kepindahan penduduk ini apakah disertai dengan identitas kependudukannya atau kepindahan penduduk ini hanya secara pindah domisili saja. Nah ini perlu menjadi perhatian, karena jangan sampai nanti juga akan memunculkan yang namanya daftar pemilih ganda. Karena sudah terdaftar di daerah asal, dia pindah di sini didaftar lagi. Padahal walaupun sebetulnya prinsipnya sudah jelas dengan berdasarkan kepada KTP elektronik. Tapi tidak jarang terjadi karena ada laporan dari desa, ya, itu dimasukkan karena ada penduduk datang baru. Ini yang perlu juga menjadi perhatian, karena pemilih ini kan hanya bisa terdaftar satu kali di dalam daftar pemilih. Kalau terdaftar lebih dari satu kali sudah namanya ganda. Nah ini tidak diperbolehkan berdasarkan regulasi. Ganda itu bisa ganda antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten, dalam beda kabupaten dalam satu wilayah provinsi, atau justru beda kabupaten di luar provinsi. Ini dari pemilu ke pemilu hal ini masih sering terjadi. Nah ini nanti mungkin KPU akan bisa membangun sistem aplikasi yang cukup canggih sehingga bisa melakukan pembersihan terhadap ganda ini secara sistem.
Karena kalau dilakukan secara manual dari KPU berkomunikasi dengan KPU yang lain, masing-masing akan berpegang teguh mungkin data penduduk ini di tempat kita juga real, karena yang bersangkutan juga ada KTP dan sebagainya. Nah, kalau secara sistem ini bisa dilakukan cara penghapusan secara sepihak oleh sistem. Mungkin itu juga bisa membantu seperti apa yang disampaikan Pak Ali tadi, sehingga bagaimana kita bisa membersihkan data kegandaan di data dalam daftar pemilih ini. Ini menjadi penting. Karena sampai saat ini data-data ini masih menjadi anomali di dalam daftar pemilih, sehingga beberapa kendala itu harus bisa segera dibersihkan. Kemudian yang tidak kelihatan lagi adalah perubahan status. Perubahan status pemilih dari TNI Polri menjadi sipil atau sebaliknya dari sipil menjadi TNI Polri. Ini juga harus menjadi pemantauan karena tidak mungkin yang bersangkutan akan melaporkan diri kecuali yang bersangkutan memang sadar akan hak pilihnya, dia akan datang untuk mendaftar bagi yang dari TNI Polri sudah pensiun, tetapi bagi yang dari sipil menjadi TNI Polri ketika keluarganya tidak melaporkan juga ini akan menjadi risiko, sehingga sebetulnya kan mereka tidak mempunyai hak pilih. Termasuk salah satu yang dikecualikan ketika yang bersangkutan ini menjadi TNI Polri tidak bisa terdaftar dalam daftar pemilih. Perpindahan penduduk dan mobilisasi penduduk ini menjadi problem utama. Karena apa? Di sinilah menjadi potensi akan munculnya yang namanya daftar pemilih pindahan. Daftar pemilih tambahan ini berisi daftar pemilih yang pindah memilih. Nah ini kadang-kadang karena yang bersangkutan kurang paham, tidak serta-merta segera melaporkan kepada tidak laporan kepada PPS atau KPU Kabupaten asal, dan juga tidak melaporkan diri ke PPS atau KPU Kabupaten tujuan. Sehingga banyak terjadi pada hari pemungutan suara, pemilih ini datang ke TPS dengan membawa surat pindah pemilih dan surat pernah terdaftar. Nah, ini menjadi problem sendiri pada waktu hari pemungutan suara, karena mestinya ini 7 hari sebelum hari pemungutan suara bisa melaporkan diri, sehingga daftar pemilih tambahan ini bisa ditetapkan oleh PPS, bisa dibuat oleh PPS. Sedikit tahapan terkait jadwal pemutakhiran data pemilih, bahwa penyusunan daftar pemilih itu dimulai dari 14 Oktober tahun 2002 sampai dengan 7 Maret 2023. Kemudian penyusunan daftar pemilih sementara itu 8 Maret sampai dengan 5 April 2023. Kemudian penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan itu nanti sampai tanggal mulai 1 Mei sampai 18 Juni setelah ada masukan dan tanggapan dari masyarakat. Kemudian nanti akan dilakukan penyusunan daftar pemilih tetap dari hasil daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dinamika pemutakhiran data pemilih, dan mudah-mudahan nanti ke depan penyelenggaraan pemilu ini akan semakin lebih baik, sehingga apa-apa yang menjadi kendala ataupun problem terkait daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih itu segera bisa diantisipasi. Nanti akan menciptakan daftar pemilih yang betul-betul valid, yang menjadi dasar untuk bisa menggunakan hak pilih di TPS. Karena hasil dari penggunaan hak pilih di TPS itu akan menjadi konversi suara yang nanti akan menentukan nasib bangsa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Tutuko selaku anggota KPU Wonogiri periode 2008, kemudian 2013, dan lalu 2013 ke 2018. Artinya 10 tahun berkhidmat. Jadi seluk-beluk terkait dengan dinamikanya sudah sedikit banyak atau banyak ya, banyak dan bahkan banyak sekali sudah mengalami begitu. Apalagi di Wonogiri tentunya benar adanya bahwa daerahnya itu bergunung, berbukit, naik turun gitu sih Bapak Cih. Ya, baik. Kami persilahkan kepada rekan-rekan yang ada di Zoom dari rekan-rekan semuanya untuk menyampaikan sharing terkait dengan apa-apa yang tentunya ini menarik sekali
upaya membuka kita gitu, karena narasumber kita ini Bu Nisa dan juga Pak Bambang adalah expert di bidang kepemiluan gitu. Kami persilahkan. Dan mungkin sebelum itu saya selaku moderator izin bertanya ke Bu Nisa terlebih dahulu, yang kepada Bu Nisa yang ada di Jakarta terkait dengan istilahnya, kalau di sini kita sudah ada kontrol dari masyarakat, kemudian dari pemerintah kebijakan, kemudian dari Yayasan Perludem sendiri pun juga memberikan begitu banyak penelitian, hasil kajian, riset dan lain sebagainya. Problematika terkait dengan ujung dari akhirnya konversi kepada suara ini menjadi penting. Nah, menurut Bu Nisa sendiri, kita yang ada di daerah selaku bukan hanya di Kabupaten Wonogiri tentunya, tapi di kabupaten lain selaku pelaku yang di daerah pelosok yang tes dan lain sebagainya ini penuh dengan perjuangan. Mengantisipasi ini seperti apa? Dari RT RW kah? Dari Pak Lurah kah? Atau dan ini begitu banyak orang yang terlibat terkait dengan daftar pemilih ini, karena ini menjadi konversi suara yang akan menentukan nasib bangsa kita. Seperti apa sih tanggapan dari Bu Nisa sendiri selaku dari Yayasan Perludem yang telah melakukan banyak kajian, hal teknis apa yang bisa kita lakukan di lini bawah? Sebelum nanti monggo kita persilahkan ke yang lain untuk bertanya di Zoom. Iya, terima kasih Mbak. Iya, salah satu tantangan terbesar dalam pemilu kita adalah soal akses informasi. Tadi yang Pak Bambang sudah sampaikan bahwa sekarang sedang dalam proses daftar pemilih sementara hasil perbaikan ya. Nah, terkadang masyarakat itu nggak aware untuk mengecek namanya, walaupun sekarang sudah cukup mudah sebetulnya. Kita bisa mengecek nama kita secara online melalui websitenya KPU gitu ya, mengecek apakah nama kita sudah ada atau belum. Tapi mungkin juga banyak orang yang belum tahu cara mengecek itu gitu ya, kemana gitu ya, alamat websitenya apa. Nah, yang tidak kalah penting sebetulnya juga bagaimana partai politik atau peserta pemilunya, karena terkadang bagi partai politik atau peserta pemilu mempermasalahkan soal daftar pemilih ini nanti di ujung. Jadi ketika sudah ketahuan hasil pemilunya, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang dapat kursi atau tidak, daftar pemilih ini jadi salah satu isu yang dibawa ketika ada sengketa atau ada permasalahan hukum terkait dengan perselisihan hasil gitu ya. Jadi munculnya baru di ujung. Jadi seolah-olah ini disimpan dulu gitu ya, permasalahan atau isu daftar pemilihnya sebagai amunisi nanti untuk di akhir pemilu, di akhir tahapan pemilu untuk sebagai bahan melakukan gugatan. Sehingga mereka tidak memaksimalkan proses yang atau ruang yang sebetulnya cukup panjang gitu ya. Jadi kan sebetulnya proses pemutakhiran daftar pemilih ini kan cukup panjang ya, sampai nanti ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Nah, ruang ini yang terkadang tidak digunakan secara maksimal. Partai politik misalnya, tentu mereka kan punya kepentingan ya, basisnya, konstituennya, apakah nama-nama mereka sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum. Nah, seharusnya kan mereka punya data perbandingannya gitu, sehingga kalau memang ada konstituen mereka yang belum masuk dalam daftar pemilih sementara daftar pemilih sementara ini, mereka bisa melaporkan, oh di RT ini atau di kawasan ini ada nama-nama pemilih yang belum terdaftar misalnya. Jadi awareness peserta pemilu pun menurut saya juga penting untuk dibangun begitu ya, supaya mereka pun juga terlibat dalam keseluruhan proses dan keseluruhan ruang yang sudah diberikan. Nah, ini sebagai gambaran saja gitu ya, bahwa sebetulnya proses pendaftaran pemilih di Indonesia itu adalah proses yang kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya itu cukup memberikan fasilitas kepada warga negaranya. Tadi Pak Bambang sudah menjelaskan dengan sangat detail gitu ya proses-prosesnya apa saja. Jadi kita warga negara Indonesia ini kan untuk bisa terdaftar dalam daftar pemilih, itu kan kita ibaratnya menunggu saja gitu ya, nanti ada petugas yang datang ke rumah kita, melakukan coklit gitu ya, kita disediakan platform untuk mengecek apakah nama kita sudah ada di dalam daftar pemilih atau belum. Lalu misalnya nama kita sudah ada, tapi kemudian kita pindah memilih gitu ya, karena sesuatu dan lain hal,
itu pun masih bisa difasilitasi gitu dengan pemilih pindahan tadi. Ruangnya ada. Lalu kemudian kalau ternyata nama kita belum ada di dalam daftar pemilih, ada yang namanya daftar pemilih tambahan. Ternyata nama kita tidak ada di dalam daftar pemilih tambahan, ada yang namanya daftar pemilih khusus yang boleh memilihnya pakai KTP, hanya menunjukkan KTP elektronik gitu ya, walaupun itu ada syaratnya ya, hanya bisa dilakukan 1 jam sebelum TPS ditutup dan jika masih ada surat suara sisa. Jadi sebetulnya proses yang panjang ini punya tujuan untuk fasilitasi kita sebagai pemilih gitu. Nah, beda mungkin dengan negara lain yang ya udah kalau ketika di data namanya nggak ada atau misalnya mereka pindah atau misalnya mereka kemudian ke luar negeri, hak pilihnya bisa hilang begitu saja. Jadi dengan fasilitas yang sebetulnya sudah sedemikian rupa gitu ya diberikan kepada pemilih untuk pemilu kita, maka awareness ini yang perlu dibangun gitu loh. Jadi jangan sampai nanti karena gini, dengan adanya ketentuan boleh memilih pakai KTP elektronik itu, kemudian kan orang jadi apa ya, santai gitu. Ya nggak apa-apa lah, nama kita nggak ada dalam daftar pemilih, toh nanti bisa milih pakai KTP elektronik. Nah ini juga yang terkadang disalahgunakan gitu, karena kita merasa punya KTP elektronik, kita merasa bisa milih di mana saja. Padahal kan nggak seperti itu gitu ya. Yang namanya daftar pemilih khusus yang memilih pakai KTP elektronik itu kan hanya bisa dilakukan di TPS yang sesuai dengan domisili kita gitu. Jadi penyebar luasan informasi kepada pemilih gitu ya soal ini proses mutahiran daftar pemilih ini udah sampai mana gitu ya, apa yang harus mereka antisipasi termasuk juga partai politik peserta pemilu juga perlu selalu ditingkatkan gitu ya supaya nantinya nggak selalu di ujung gitu loh, persoalan daftar pemilih ini munculnya selalu di ujung ketika penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilunya sudah ada. Mungkin gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Artinya kita punya PR untuk mengedukasi kepada anggota partai politik itu sendiri begitu, karena memang ternyata polanya selalu sama. Yang berkepentingan akan memprotes di akhir begitu, padahal sudah dikasih kesempatan waktu yang lama gitu. Nah, seperti apa Pak Bambang menanggapi ini terkait dengan artinya berarti yang benar dong, yang punya kepentingan tuh partai politik, kita masyarakat tuh kayak ya udah kita tuh saksi hidup. Begitu nggak sih? Ya enggak. Ini ya Mbak ya. Sebetulnya apa yang disampaikan Bu Nisa itu tepat. KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara sudah memberikan ruang. Regulasi juga sudah memberikan ruang seluas-luasnya. Justru sebetulnya yang paling berkepentingan itu akan partai politik. Karena nanti dari pemilih ketika menggunakan hak pilih akan dikonversi menjadi kursi. Mestinya partai politik ada kekhawatiran ketika konstituen mereka di wilayah mereka banyak ada pemilih yang tidak terdaftar. Karena apa? Endingnya nanti akan mengurangi jumlah perolehan kursi kan. Cuma dalam kenyataannya dari pemilu ke pemilu, daftar pemilih ini seringkali disimpan menjadi amunisi yang nantinya ketika sudah ketahuan hasil pemilunya kita tidak memenuhi apa yang kita harapkan. Kita akan melakukan perselisihan terhadap hasil pemilu. Salah satunya adalah yang disoal itu daftar pemilih itu selalu. Sehingga mari sebetulnya partai politik toh kan juga sebagai anggota masyarakat juga. Mari ikut membangun sampai ke tingkat paling bawah bagaimana kita bisa mencermati daftar pemilih itu akan menjadi valid. Semakin banyak orang yang mencermati, semakin banyak pihak yang ikut mengawasi tentang daftar pemilih ini, saya rasa daftar pemilih akan semakin baik. Bagaimana bisa mendorong pemilih sendiri? Tadi, apa ya? Itu kewajiban warga negara sebetulnya.
Terima kasih Mbak Nisa. Saya ingin sharing terkait dengan atau bertanya tepatnya terkait dengan tanggapan jenengan terkait dengan pemaparan daftar pemilih yang disabilitas mental begitu. Cara kita sebagai umat muslim begitu ya, karena memang tentunya kalau misalkan terganggu secara akal kan dibebaskan dari, bahkan sholat pun nggak masalah, tidak boleh begitu karena yang tidak berakal nggak bisa melaksanakan. Ya tidak diwajibkan begitu untuk melaksanakan apapun terkait dengan syariat agama karena tidak berakal. Bagaimana mungkin kita karena kami orang awam dan para pemangku negeri ini meloloskan undang-undang seperti itu. Sebagai Direktur Eksekutif Perludem, seperti apa sih tanggapan jenengan terkait dengan ini begitu? Apakah jenengan juga sama dengan kami yang loh kok bisa begitu? Pak iya pemilihan umum dilaksanakan di rumah sakit jiwa misalkan. Ini kan kayak mau jadi apa atau seperti apa begitu tanggapan jenengan, Mbak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi saat ada uji materi tahun 2015 lalu ya di Mahkamah Konstitusi, saya mengikuti persidangannya gitu ya. Jadi sebetulnya ketika teman-teman disabilitas mental itu meminta untuk dibatalkan salah satu pasal yang mengatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa atau hilang ingatan itu tidak bisa memilih, sebetulnya yang dimintakan adalah bukan meminta mereka untuk diwajibkan untuk memilih gitu, tapi sebetulnya yang dimintakan adalah ini semua warga negara Indonesia itu harus didata oleh penyelenggara pemilu. Karena kan syarat untuk sebagai pemilih itu syaratnya adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan atau sudah pernah menikah. Jadi itu saja syaratnya untuk bisa untuk punya hak untuk memilih. Nah, tadi terkait dengan disabilitas mental gitu ya. Nah, di sini memang ada anggapan bahwa kalau kita bicara soal disabilitas mental itu bicara soal orang gila gitu ya, orang yang misalnya dipasung atau orang yang hidupnya menggelandang gitu ya. Itu yang kemudian sama KPU anggapan di masyarakat ya seolah-olah mereka diajak ke TPS pada hari H. Sebetulnya bukan di situ konteksnya, tapi konteksnya adalah bagaimana tadi ya warga negara yang sudah punya hak pilih, punya KTP elektronik itu didaftarkan dalam daftar pemilihnya. Nah, kita ini kan memilih di pemilu itu kan hak ya, bukan kewajiban gitu. Jadi kita pun yang non disabilitas pun juga bukan kewajiban memilih itu ya, beda dengan negara lain misalnya seperti Australia, memilih itu wajib. Kalau warga negaranya nggak hadir ke TPS itu ada sanksinya, ada dendanya gitu. Nah, sementara kita kan hak gitu ya. Jadi kalau kemudian ada anggapan bahwa oh ini kok orang disabilitas mental atau orang gila diwajibkan memilih ya, saya rasa itu tidak tepat ya karena kan memilih kita hak. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi itu juga menekankan bahwa kalau memang dirasa orang ini tidak kompeten gitu ya, tidak bisa berpartisipasi secara penuh untuk memilih pada hari H, itu perlu ada surat keterangan juga dari ahli kejiwaan yang mengatakan bahwa oh memang yang bersangkutan tidak mampu gitu ya untuk memberikan hak pilihnya. Jadi sebetulnya konteksnya adalah penyelenggara pemilu ini ya didata aja gitu loh, warga negara Indonesia ini didata aja gitu sebagai daftar pemilih. Nah, di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu juga dikatakan bahwa yang namanya orang yang memiliki disabilitas mental itu kan spektrum cukup luas gitu ya. Misalnya ada bipolar, skizofrenia yang itu sifatnya episodik gitu. Jadi tidak sepanjang waktu gitu loh. Kambuhnya tuh nggak sepanjang waktu. Jadi ada momen di mana misalnya bisa jadi saat didata dia sedang tidak mengalami gaduh gelisah gitu ya, sehingga ya kalau mereka tidak mengalami gaduh gelisah kan sebetulnya mereka bisa memilih. Nah, karena ada
apa ya, ibaratnya episodik tadi, misalnya kalau misalnya mau diibaratkan dengan penyakit fisik, misalnya orang dengan penyakit diabetes gitu ya, kan mereka juga perlu apa, itu kan nggak sepanjang waktu, dalam artian kambuhnya kan nggak sepanjang waktu. Kalau misalnya ada treatment, misalnya insulin, pola makan dijaga dan sebagainya, ya itu nggak mengganggu mereka dalam berpartisipasi gitu. Jadi sama halnya dengan apa teman-teman disabilitas mental ini. Jadi sekali lagi sebetulnya bukan mewajibkan gitu ya. Sebetulnya ini lebih pada sisi penyelenggara pemilu itu yang mendata warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan atau sudah pernah menikah. Nah, itu kewajibannya penyelenggara pemilu. Nanti saat hari H orang mau menggunakan hak pilihnya atau tidak, atau misalnya orang yang dengan disabilitas mental itu kemudian ada ahli kejiwaan yang menyatakan orang ini nggak bisa, itu ya persoalan saat hari hanya gitu. Tapi intinya adalah yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah mendata warga negara tadi. Gitu komentar. Baik, terima kasih. Artinya ODGJ itu diakui secara negara untuk memiliki hak pilih begitu. Tetapi tentunya ini menjadikan celah bagi para nanti di endingnya begitu. Ketika sekian persen dari ODGJ ini suaranya dipakai dan pada hari H untuk ya kepada parpol tertentu atau calon politik tertentu, ini menjadi sangat amat rentan sekali. Tanggapan Pak Bambang seperti apa? Seperti yang disampaikan Bu Nisa tadi, konteksnya kan bukan pada tidak memanusiawikan sebetulnya, ya. Tapi konteksnya bahwa di undang-undang itu jelas bahwa yang bisa terdaftar dalam daftar pemilih syaratnya adalah berusia 17 tahun atau lebih, sudah pernah menikah dan atau sudah menikah. Ini. Artinya memang ada kewajiban penyelenggara untuk bisa mendata semua penduduk yang sudah memenuhi syarat ini. Dan yang kedua, kewajiban itu adalah kewajiban bagi penyelenggara untuk memasukkan semua pemilih yang sudah memenuhi syarat di dalam daftar pemilih. Ini kewajiban. Tapi dalam hal menggunakan hak pilih, itu menjadi hak dari pemilih untuk bisa menggunakan hak pilih di TPS nantinya. Kalau kita berbicara nanti akan dimanfaatkan oleh partai politik untuk diakomodir dalam pemenangan mereka, itu kita konteksnya udah beda lagi. Karena di situ kan nanti ada pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak terkait yang bisa melakukan pemantauan atau melakukan pengawasan. Tetapi sebetulnya kan dipersyaratkan juga cukup berat ketika yang bersangkutan ini perlu didampingi mamanya. Itu ada surat keterangan dari pihak terkait yang bisa mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan ini tidak mampu. Nah, ini juga tidak mudah sebetulnya. Yang ketiga, kita kan tidak berharap jumlah pemilih dengan disabilitas mental ini cukup banyak kan enggak. Kita berharap kan masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia itu semua sehat. Gitu. Cuma seperti yang disampaikan Bu Nisa tadi, kewajiban bagi penyelenggara untuk tetap mendapat. Kita tidak usah berbicara nanti akan dimanfaatkan atau akan diakomodir oleh partai politik tertentu, itu nanti udah beda ruang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Artinya tugas kita untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu terjadi dengan lancar, kemudian apapun itu hasilnya, semuanya warga negara Indonesia mendapatkan hak untuk memilih begitu, memilih calonnya, memilih presidennya seperti itu. Nah, Mbak Nisa selaku Direktur Eksekutif Perludem dan juga mengawasi terkait dengan jalannya pemiluan ini, begitu. Tanggapan jenengan terkait dengan proses 70 proses masa kampanye dan lain sebagainya, kemudian daftar pemilih atau yang harus kita ini final atau bagaimana? Seperti apa sih? Apakah harus kemudian ketok palunya sekian atau bagaimana supaya daftar pemilih ini kemudian tidak berujung jadi daftar pemilih ganda dan lain sebagainya? Ada durasi waktu yang ditetapkan yang nantinya itu ada pakem yang tidak akan dipersoalkan lagi. Ya, suara saya terdengar? Jelas, yeah.
Oke. Baik. Ya memang kita perlu apa ya? Pengalaman dari pemilu-pemilu sebelum kan ada kayak misalnya di pemilu sebelumnya ada daftar pemilih tetap tahap 1, daftar pemilih tetap tahap 2, daftar pemilih tetap tahap 3 gitu ya. Jadi ya nggak tetap ya kalau namanya ditetapkan berkali-kali ya itu belum tetap tentu. Nah tapi memang kita perlu waktu yang yang pas lah ya, yang rigid gitu ya. Kalau sekarang kan KPU itu proses pemilih itu kan sampai bulan Juni ya, 21 Juni ini. Nah, diharapkan memang itu sudah dalam perhitungan yang ideal gitu ya. Misalnya untuk logistiknya, surat suara, pengadaan untuk melayani pemilih di TPS itu sudah bisa diukur waktunya gitu. Sehingga jangan sampai pemutakhiran daftar pemilih penetapan DPT ini justru dekat dengan hari hanya gitu ya, hari pencoblosannya. Kan biasanya KPU itu mulai mengadakan logistik itu kan di masa kampanye ya. Nah, sekarang kan masa kampanyenya hanya 75 hari. Nah, ini juga perlu dipastikan apakah 75 hari ini waktu yang cukup untuk mengadakan proses logistik gitu ya, cetak tender dan sebagainya itu cukup. Makanya dalam proses ini tadi ya untuk bisa daftar pemilih tetap itu tidak berlarut-larut gitu ya. Makanya tadi yang disebutkan bahwa semua tuh punya kepentingan gitu loh. Partai politiknya, peserta pemilunya, pemilihnya, pengawasan dari Bawaslu-nya, sehingga supaya nggak setiap kali kita sudah menetapkan daftar pemilih nanti masih ada lagi ternyata yang belum masuk gitu ya, masih ada lagi yang belum akurat, yang belum komprehensif, sehingga itu bisa membuat penetapan daftar pemilihnya menjadi berlarut-larut. Begitu, Mbak. Ya, baik. Artinya selama ada tahap Mbak, 1. Mohon maaf, setelah ini saya boleh izin? Ya, ini sudah selesai. Setelah Pak Bambang nanti kita sudah selesai. Oke. Oh, sudah closing? Oke. Baik. Satu closing dari Pak Bambang terkait dengan webinar kali ini. Monggo saya persilahkan. Oke. Jadi intinya adalah mari kita bersama-sama, baik sebagai penyelenggara, bagi pengawas, juga masyarakat pada umumnya, peserta pemilu, dalam hal ini partai politik, kita bagaimana bisa mencermati daftar pemilih ini, agar semua apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara dan sudah diawasi oleh badan pengawas, itu akan menjadikan daftar pemilih ini benar-benar pemilu kali ini menjadi daftar pemilih yang valid. Nah, sehingga partisipasi aktif dari masyarakat sangat diharapkan untuk bisa saling mencermati. Juga peserta pemilu jangan sampai ada satupun warga negara Indonesia yang tercecer sehingga kehilangan hak pilihnya. Ini menjadi penting. Karena menghilangkan hak pilih itu kan ada sanksinya di dalam undang-undang. Sehingga jangan sampai ada pemilih yang tidak terdaftar. Walaupun nanti endingnya pada hari pemungutan suara akan menggunakan hak pilih ataupun tidak, itu menjadi hak para pemilih. Mungkin itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Monggo saya persilahkan Mbak Nisa untuk closing statement, boleh? 1 menit. Ya, masih baik, bergabung? Masih. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih ini adalah proses yang panjang gitu ya, proses yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, dan bagi pemilih, bagi warga negara juga membutuhkan informasi yang seluas-luasnya untuk bisa terlibat dalam pengawasan daftar pemilih ini. Jadi harapannya sebelum nanti di bulan Juni ditetapkan sebagai daftar pemilih, semua bisa terlibat ya dalam memantau daftar pemilih ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengundang saya di diskusi hari ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Khairunisa Kustiati dari Direktur Eksekutif Perludem Jakarta yang telah hadir, dan juga Pak Bambang Tetuko yang sudah hadir di kantor Bawaslu Wonogiri. Rekan-rekan semuanya, demikianlah agenda sharing kali ini, dinamika pemutakhiran, daftar pemilih dan penanganan dan juga pelanggarannya.
Tentunya ini menjadi asupan yang bermanfaat sekali untuk kita sebagai masyarakat dan juga peserta pemilih begitu yang nantinya kita akan memilih begitu. Nah, kami dari tim Bawaslu yang ada di Wonogiri tentunya memohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di webinar yang lainnya yang akan membahas dengan tema-tema yang faktual. Indonesia punya gawe di 2024, pesta demokrasi tentunya harus kita kawal dengan tepat dan akurat. Data pemilih harus tepat akurat supaya kita nanti tidak ada satupun yang boleh terlewat. Untuk itu kita harus terus berjuang dan mengawasi pemilu supaya aman, tertib, dan damai. Dari Indonesia untuk dunia dan mari kita jadikan Indonesia hebat. Salam dari kami semua tim Bawaslu Wonogiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.